Rumah kosong mas. Kalau malam sepi banget. oh malam sepi kalau di sini sepi. Pokoknya kayak di hutan lah. Ini kalau malam apa ada yang aneh-aneh, maksudnya di sini kejadian aneh. katanya orang luar itu memang ada. Oh gitu Ya. Katanya orang luar itu kalau bilang sama cuma nih gurku ini tuh tempat hari rumahku ini tuh nggih. Loh, nggak mau lah di tempat kamu itu tahu nama saya. Kalau lewat tahu nama saya gitu. Memang ya mas begitu mas. Itu di sebelah itu. Pertigaan itu mas. Bisa manggil. Rumah kosong itu mas. Ada 3 rumah itu kosong mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nur Channel. Di kesempatan ini saya akan mengeksplor sebuah perkampungan yang berada di Kabupaten Kebumen, khususnya di Kecamatan Peniron. Pejagoan. Kecamatan Pejagoan. Desa Peniron. Desanya Peniron. Cukup latar. Ini merupakan video lanjutan dari kemarin ya. Setelah kemarin saya sudah mengeksplor rumah yang berada di bawah ya, tapi waktunya siang hari. Sekarang saya ingin mencoba mengulas lebih dalam lagi tentang kejadian mengapa penduduk sini tuh berpindah ya. Jadi karena berpindah itu karena kenapa, nanti kita ulas sama-sama. Baik sedulur, langsung saja kita bertemu dengan narasumber asli warga sini, dengan Bapak siapa nih? Saya Bapak Marsito. Bapak Marsito. Iya. Asli sini ya Pak ya? Asli sini ya. Sini udah berapa tahun Pak? Ya dari tahun 79. Oh, dari tahun 79. Oh. Tinggal di sini. Tinggal di rumah ini. Oh, tinggal di rumah. Dulunya di rumah ini orang tua sebelah. Kalau bapaknya asli sini. Asli sini. Oh, asli sini. Iya, asli sini. Rumah ya di bapak saya anak dari Bapak Karja yang pendudukan di sini. Nah, setelah ada relokasi dari Bupati Kebumen dulu era Rusdiningsih, itu saya menempatin tanah yang di rumah yang dikasih sama Bupati. Betul bapak saya masih di sini. Dari mulai pergerakan lemah tanah di sini itu sekitar tahun 91 mas. Oh iya. 91 itu mulai setelah sawah itu di seberang sungai itu, di tepi sungai itu habis, nggak ada sawahnya, itu lama-lama kan erosi. Jadi nggak, istilahnya Jawa itu nggak ada kancing buminya lah. Oh iya betul. Nggak ada kancing bumi lah. Setelah lembaran sawah itu tergerus sama kali Lukudo, lah kali mepet ke pinggir jalan besar itu. Lah lama-lama sini itu satu hari 1 mili, 3 mili, 2 mili, lama-lama 10 cm ambles. Lama-lama lah 2 bulan 3 bulan itu sampai setengah meter ambles, terus begitu terus kemana-mana begitu terus. Oh iya. Lah kita itu menengarainya itu kalau aja banjir besar, kalau dari utara itu ada banjir besar, kalinya itu banjir, itu tanah di sini itu mas bergerak, tanah bergerak. Oh iya. Tanah bergerak. Tapi kalau
Walaupun sini udah lebat, kalau nggak banjir gede itu nggak bergerak ini mas. Itu pengaruh sekali itu kali. Nah waktu itu kan pernah ada SMP PGRI di Peniron, sebelum ada negeri, itu pernah bikin apa namanya, bikin gedung di sini, di Duku Kelatak sini. Nah setelah sudah jadi sekitar tahun 91 itu jadi ruang kelas itu RKB itu 3 kelas itu gitu. retak. Lah retak itu tidak jadi ditempatin, akhirnya terbengkelai begitu saja. Nah setelah itu SMP itu mengajukan permohonan kepada Dikbud dan minta dinegrikan. Nah syaratnya itu kalau SMP PGRI bubar itu negeri itu boleh jadi SMP Negeri 2 Pejagoan sini mas. Iya. Nah itu di situ bawah itu sekarang jadi SMP 2 Pejagoan sekarang. Jadi PGRI-nya sudah nggak ada. Pengen tahu jadi ini penyebab pindahnya dari dulu karena ada pergeseran mungkin tanah ya. Iya, Ada pergeseran. Waktu tanah. itu yang buat sampel kepada Bupati itu 3 rumah yang ambruk. 3 rumah. 3 rumah. Rumah Bapak Tano, rumah Bapak Slamet, rumah Pak Suradi. Persisnya itu tahun berapa Pak tadi? Ambruknya itu Terjadi pergeseran tanah. ya dari 91 sampai 2004. Iya. Sampai Mulai itu udah mulai parah. iya, mulai retak itu 91. Awal mau letak 91, terus 2004 itu parah. Parah. Sebab itu ada galian pasir di bawah itu. Orang pasir itu kan Iya benar. orang Suminkulo lah itu Sungai pertama. dulu kan itu ada galian pasir. Setiap harinya itu kan berapa truk aja ya, lama-lama kan jadi yang tadinya dangkal kan jadi dalam mas itu kalinya sungainya. Kalau boleh tahu di sini dulu ada berapa kakak Pak? 21 mas. 21. Kurang lebih 21. Jadi memang 21. Memang 21. 21 kakak mas. 21. 21 kakak. Iya. Jadi sekitar tahun 2005 nggih niku Bupati Rusna itu pemerintah Desa Peniron itu mengajukan ke kabupaten zamannya itu Bupati Rusdiningsri itu disetujui nggih. Pindah tempat ke relokasi ke sana, ke tempat ke Tegong 21 kakak dengan kita ajukan dengan syarat tanah yang ditinggal tetap hak milik, yang di sana pun bisa hak milik. Itu disetujui sama Bupati. Itu disetujui. Memang sebenarnya ini bahaya ya Pak tinggal di sini ya. Ini bahaya mas. Bahaya sekali mas. sebetulnya bahaya. Ini kan karena keterbatasan kita orang bercocok tanam. Iya benar. Jadi di sana itu kan nggak ada tempat untuk bercocok tanam, lahan lah. Lagi lahannya kan di sini kita namanya petani kan ada ternak, ada lahan untuk bercocok tanam kan di daerah sini semua mas. Ya di sini tetap kita tempatin tapi yang ya di sana tetap dirawat mas. Dan saya pun itu duduk di sana di perumahan sana. Yang ada di sini itu cuma bapak saya, itu bapak saya pun ya karena itu ternaknya nggak ada yang nungguin. Kalau hujan lebat musim penghujan itu bapak saya turun sama paman saya ini turun mas. Takut terjadi itu sih yang takut terjadi ada apa-apa ya. Iya benar. Pokoknya kalau siang hari itu hujan lebat, sore kok masih hujan itu jam 5 sudah pada pergi. Ditinggalnya itu tertinggal. Bapaknya juga ya ke sana. Iya. Lah, kalau hari biasa seperti ini lah kita kumpul itu sedang malam Jumat. Seperti Malam Jumat itu tetap kita di bawah, semua di bawah semua mas. Itu ada kegiatan ya rutinan tahlilan. Tahlilan. Kampungnya jauh Pak dari sini? Maksudnya ya enggak, yang kita sebelah utara SMP itu. Sebelah utara SMP lah. 200 meter ya kurang lebih. Ya 500 meter ada. 500 meter dari sini. 500 meter dari sini. Iya, dari sini. Sebelah utara SMP. Ini jadi yang bertahan di sini hanya 2 kakak. 2 kakak. Kakak beradik. Apa? Ya kakak beradik. Kakak beradik. 2 kakak beradik. Iya. Iya benar. Kalau saya udah meninggalin tempat di sana, itu jatahnya bapak saya nggak punya itu, nggak punya rumah. Itu saya punya yang menempatin bapak saya, punya bapak saya. Ya bapak saya, ya kalau ada pertengahan apa ya ke bawah. Yang tentunya kalau paman saya sama bapak saya itu kalau malam Jumat ya mesti turun lah. Ada kegiatan itu tahlilan sih.
Jadi ini memang kalau malam sepi banget. Oh, malam sepi kalau di sini sepi. Pokoknya kayak di hutan lah. Orang yang enggak itu. Memang ini dia di tengah hutan sih. Iya, tengah hutan. Benar itu. Tengah hutan. Tapi ya, ya, tapi hutan rakyat, bukan hutan negara. KTH lah, kelompok pakai hutan. Ya hutan rakyat. Hutan rakyat. Hutan rakyat. Ini berarti ada bekas-bekas puing ini sekitar berapa rumah ya Pak di sini tadi ya? Ya, yang ditinggalkan ya dari 21 ya 19 yang ditinggalkan los Mas. Los nggih. 19 rumah. Itu di bawah ada Pak. Jadi bawah ada itu kan rumahnya ada, orangnya kan sudah turun ke sana. Jadi sini cuma ternak, itu rumah kosong Mas. Kosong. Waduh. Kalau itu orangnya yang masih seperti saya lah, masih maksudnya itu masih sehat lah ya, bisa naik sini nggih. Masih produktif lah, orangnya pada produktif. Itu ya sini ada ternaknya. Terus nanti kalau pagi ke sini itu atau sore hari atau siang hari itu ngopain ternak. Kalau yang orangnya udah nggak produktif ya nggak berani, ya cuma di sana doang. Tidur di sana. Maaf ini rada pertanyaan mungkin di luar jalur. Ini kalau malam apa ada yang aneh-aneh, maksudnya di sini kejadian aneh apa kayak kalau saya sendiri sih ya, orang saya itu lahir di sini, besar di sini nggih, cari makan juga di sini. Itu sih ya belum ada ya. Belum ada ataupun saya walaupun ada nggak saya dengerin lah ya nggih. Tapi katanya orang luar itu memang ada. Oh gitu ya. Katanya orang luar itu kalau bilang sama cuma nggonku niku ke tempat hari ramaku niku nggih. Loh, nggak mau lah di tempat kamu itu tahu nama saya. Kalau lewat tahu nama saya gitu. Memang iya Mas begitu Mas. Itu di sebelah itu. Pertigaan itu Mas. Bisa manggil. Ya, berarti bisa manggil nggih. Barusan kita lewat ya Mas. Yang gelap itu, yang gelap. Yang tanjakannya ada genteng-genteng kecil. Itu Mas. Itu bisa manggil. Walaupun jenengan orang jauh tahu namanya. Kalau orang nggak kenal lah pokoknya. Bapak namanya itu Bapak itu Iwan. Mas Iwan tunggu, bisa panggil gitu. Nggak tahu siapa yang iya gitu. Entah ini ikut. Ini pulangnya gimana ini Mas? Jangan khawatir. Saya anterin sampai Pecaguan juga berani. Ya Mas lah. Ya walau aklam yo. Itu namanya gaib nggih. Kayak kita kan nggak tahu lah. Cara kiai udah sendiri-sendiri lah. Kita gampangannya harus percaya, ya memang nggak ada, tapi kita percaya gitu kata niku nggih. Jadi sesuai dengan percaya. Nggih, kiai niku kan aladin ayo minum minal khoibibi kan niku. Ya, mau tidak mau harus percaya bahwa itu ada. Ada makhluk gaib kan aja niku. Berarti ini pindahnya sekitar tahun berapa Pak? Tadi pindah itu 2006 Mas. 2006 peresmian pindah ke perumahan sono bawah. Masih gelap, belum ada listrik. Belum ada listriknya. Listrik itu 2008 Mas. Januari 2008 itu baru masuk listrik. Kalau sini Mas itu adanya SMP itu tahun 97 itu baru ada listrik Mas. Oh gitu. Sebelum itu belum ada listrik Mas. Sebelum itu termasuk daerah sini itu surveinya tertinggal dari Pamong Desa lah dulu lah. Jadi nggak dapat tiang listrik. Kita dapat listrik itu karena nyalur dari teman-teman dari tetangga sana masih satu RW. Tapi sekarang udah dari PLN ya Pak? Ya sudah. Tapi ya masalahnya sini di bawah sama dulu. Jalan besar sana tuh. Jauh ya Pak ya? Jauh Mas. Jalurnya jauh. 500 meteran ini. Ya. Awal survei itu sini memang nggak terjangkau yang survei, jadi tiang listriknya itu nggak sampai sini. Nah setelah ada SMP kan baru ada usulan itu bisa pakai listrik. Nyalur dulu pun saya pernah nyalur sampai dari saya SMP pernah.
Waktu itu ya masih produktif ini, belum ada rencana mau pindah, itu belum ada. Dulu masih ramai ya Pak? Masih ramai nih. Ramai banget. Itu kan sekitar tahun 2005, 2004 akhir sampai 2005 pertengahan itu kan rumahnya Pak Tarno itu kan ambruk. Rumah Pak Tarno itu yang di yang ada gentengnya, ada gentengnya. Ambruk. Ambruk. Ini pula menjelang maghrib lah, lagi ramai-ramainya orang komat itu ambruk. Di situ masih ada musola dulu waktu itu. Tapi bekas musolanya masih Pak? Enggak, dibongkar. Sudah dibongkar. Nah kalau situ Pak ada, itu kan ada kali kecil ya, namanya itu Kali Kelatak Mas. Itu sebelah sana kan udah bukan tanah pribadi. Oh. Namanya itu tanah kemakmuran, yang dibilang kalau desa itu tanah GG, tanah lemah gugur. Jadi tanah itu nggak masuk letter C, nggak masuk perpajakan, nggak. Jadi adanya tuh hak sewa. Memang dari dulu itu survei era zaman Belanda, mungkin zaman Belanda nggih. Orang kakek saya kan pamong nggih di daerah sini. Lah itu kan tahu semua lah. Itu sudah nggak masuk letter C, lemah tanah-tanah itu Mas. Jadi kita penggarap ya cuma sewa sama pemerintah desa. Jadi sekarang mahal, sekarang satu ubinnya itu 2.000 rupiah. Satu ubin. Kalau dulu sih orang namanya dulu kan duit belum seperti sekarang ya. Oh, okay. Masih aji lah. Satu kapling paling dulu ya sekitar 1.500 sampai 3.000. Tapi pajak ya sama, pajak kan pasti murah. Sekarang setelah pajak mahal kan itu dinaikkan sama pemerintah desa. Itu satu kapling itu 50 ubin, 63 kapling. Enggak ada 50, 40 ubin aja. Ya, tapi ya itu dari pemerintah desa lah bilang 50 ubin. Iya. Tapi nyatanya ya nggak ada lah gitu. Orang sudah pada begini sih Mas, tanyanya mingkup. Oh, seperti Gitu. Jadi ambles Mas, ambles kan. tanahnya gerak sih, gerak. Gerak gitu. Emang Jadi bahaya, untuk bikin perbatasan itu susah. Mas. Susah. Perbatasan susah. Pasti wong batasnya ya itu gerak terus. Wah, Iya, gerak iya. terus. Gerak terus pasti. Nggih. Ya kalau kita nggarap di situ ya karena dekat ya memang saya itu masih garap di situ, dan saya pun masih punya 2 kapling karena kedekatannya itu dekat rumah lah, dekat rumah sini untuk tanam apa itu, sisanya kan untuk pakan ternak lah, kan dekat itu bulannya kan dekat. Kalau saya jauh di sana ya mungkin nggak ikut garap di sini lah. Iya lah. Hasilnya juga nggak seberapa. Apresiasinya nggak seberapa Mas, orang tanah kering. Yang punya saya malah diutamakan untuk rumput. Paling-paling kita tanam pohon itu bedogol, pisang lah, pisang. Kalau pada kena ama Uret. Iya, benar. Iya. Buat pakan ternak. Iya, yang utama buat pakan ternak lah, rumput lah. Dari pemerintah desa itu kemarin sebenarnya sih mau baik ya, itu diusulkan untuk kebun kopi 63 kapling. Tapi yang namanya pembibitan dari pemerintah kan kadang-kadang kan kita hitungnya kan cuaca nggih. Waktu itu pas cuacanya nggak mendukung nggih. Kebetulan kalau itulah tanggal pertanian itu kan masa kepitu itu masa terang nggih, nggak ada hujan. Walaupun baru musim rendeng, baru musim penghujan. Tapi kalau awal Januari itu masih hujannya itu susah. Lah kebetulan itu pas tanam itu masa kepitu niku nggih, masa hitungan kalender pertanian bulan Januari itu nggak ada hujan, ya mati semua. Mati. Kopinya itu. Iya, benar-benar. Dari pemerintah sebenarnya itu baik. Tapi yang cocok di sini tembakau mungkin. Tembakau di bawah sana Mas. Bawa di bawah. Di bawah. Iya, di sawah-sawahan. Di sawah Mas. Sawah. Kalau tembakau sini itu nggak bisa untuk memenuhi konsumen banyak. Kalau rasanya itu sih bagus, yang namanya ada tembakau Kali Blimbing itu memang rasanya itu lebih daripada yang lain lah. Oh, iya. Tapi untuk memenuhi konsumen kita ambil berapa ton itu nggak bisa. Kalau tembakau itu yang kondangan itu Karanggayam Mas. Tapi Karanggayam itu dari 13 desa ataupun 15 desa kan semua bunyinya Karanggayam. Sini peniruan walaupun bakonya bagus, itu kan nggak memenuhi syarat untuk konsumen. Kita ambil 10 ton, 15 ton kan nggak bisa kering. Dan tanahnya kan
yang punya lahan kan cuma orang Penirun saja yang garap, yang punya tembakau. Banyak orang Kebagoran itu enggak, orang Jemur kan enggak tanam tembakau. Kalau itu Karanggayam kan tembakonya sampai Mejenang, sampai Sidarja nggih. Kondang istilah. Kondang nggih. Dari Subyuh ke barat itu namanya Bawang Putih Mas, Bawang Karanggayam. Ya, kondang oke. Selain Boyolali nggih, selain Boyolali sama kita sama Temanggung. Itu bako lokal itu sini, bako Karanggayam. Karena Karanggayam itu ya apa 15 atau 13 nggak tahu. Dari ujung sini lah Karangreja nggih, sampai sana Karanggayam itu kan bunyinya Karanggayam semua tembakonya. Padahal namanya di lain desa. Jadi kecamatannya masih Karanggayam Mas. Oh, masih Karanggayam. Iya, Karangreja itu doang. masih Karanggayam. Jadi dari Karangreja, Kebakalan, Logando nggih, Selapar, terus mriku Pingit nggih, terus Wanayasa, dugine mriku Karanggayam niku semua Karanggayam. Lahannya bisa ditanduri bako apa ya? Bisa di tempat itu tanduri semua Mbak itu bisa di tepi-tepi sungai nih. Termasuk Logando kayak. Kalau Pirun aja cuma satu desa Mas, berarti enggak luas. Ini semisal Pak, ini mau keliling sebentar apa? Boleh ya Pak ya? Maksudnya ini mau lihat rumah yang kosong. Monggo boleh. Mana baterainya berapa? Ada. Ada saya bawa senter nanti. Rumah juga ada heater buat bantu. Tahu masih maju kamu? Iya. Sini rumah. Baik, sedulur kita akan mencoba keliling kampung sini ya Lur ya. Kita lihat rumah yang sudah enggak ditempati ya Lur ya. Kali Bapak apa? Ya. Boleh. Monggo Mas. Ya, monggo. Baik sedulur, kita akan mencoba eksplor malam hari Lur ya. Oh ini dulunya bekas rumah ini ya Pak ya? Sudah itu. Wah kosong. Nggak kosong itu Mas. Ada 3 rumah kosong Mas. Wah ngeri merinding kalau Pak. Mau turun dari sini. Ini di tengah hutan Lur. Ini bukan kampung. Masya Allah Lur. Sini disijak merinding Lur. Saya ditemenin sama Bapak ya. Saya nggak bisa begini. Kita coba. Wah ini kan kota desa ini kan. Oh iya benar. Ini udah berapa lama Pak ditinggalin? Dari tahun 2006.